Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka ibadah yang mulia thalabul ilmi yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang wajib menuntut ilmu dan kita bisa melakukannya pada pagi hari ini. Hal ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita semua yang wajib disyukuri. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tersampaikan, tersurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Semoga kita semua juga termasuk di dalamnya. Amin. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah Islam, telah menjelaskan kepada umat, mengajak manusia masuk ke dalam surga Allah Ta'ala dan melarang manusia bermaksiat supaya tidak masuk ke dalam nerakanya. Dan akhirnya sampailah Islam itu kepada kita semuanya, walhamdulillah. Dan kewajiban setelahnya, yakni seorang muslim, muslimah yang dia telah masuk Islam, dia sudah bersahadat, ya bersahadat, yakni bagi yang awalnya dia bukan muslim gitu ya. Kalau orangnya, mohon maaf, misalnya orang tuanya, bapak ibunya Hindu misalnya, bapak ibunya Buddha, kemudian dia dapat hidayah anaknya, kemudian masuk Islam, maka dia bersahadat dulu. Adapun orang lain yang dia bapak ibunya muslim, anaknya dapat hidayah, mengenal sunnah, mengenal manhaj salaf, dia harus bersahadat lagi apa enggak kira-kira anak ini? Bersahadat lagi nama mboten? Ya barangkali kita-kita gitu loh ya. Kita yang dilahirkan dari bapak ibu kita yang muslim muslimah, bapak kita muslim, ibu kita muslimah, kira-kira kita perlu syahadat lagi apa enggak? Pripun? Tidak ya. Jawabnya tidak perlu bersyahadat. Syahadat bagi mereka yang dia awalnya justru bayi yang baru lahir, dia fitrahnya cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada agama Islam, hanya saja orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Yang merubahnya adalah justru orang tuanya gitu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Asrun Yajri Sawabuha Ba'dal Mamat. Ada 10 amalan yang senantiasa mengalir pahalanya selama orangnya hidup maupun orangnya meninggal dunia. Dan ini yang kita sangat butuhkan gitu ya. Ini yang sangat kita butuhkan supaya kita semuanya senantiasa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup bisa beramal. Ketika kita meninggal dunia terputus amalannya, tapi ada pengecualian, amal-amalan yang tidak terputus pahalanya alias bisa senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang yang meninggal dunia. Nah ini yang berusaha kita jalankan. Di antara 10 poin yang kita sampaikan, ya kita usahakan ya, mengamalkan 1 atau 2 gitu loh ya.
atau kalau bisa mengamalkan semuanya, wah itu luar biasa sudah kebaikan bagi ya orang tersebut. Kita lanjutkan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullah taala pada poin yang kedua, al-amal asani. Al-amal asani. Amalan yang kedua dari amalan yang bisa mengalir terus pahalanya adalah ijra'un nahri, mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai. Apa maksudnya mengalirkan sungai? Dibahas di sini. Faqad marra fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan di sebelumnya hadis dari Abu Hurairah di muqaddimah bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi wa qala fihi aw nahron ajrahu." Rasul mengatakan, ya termasuk amalan yang kebaikannya akan senantiasa mengiringi orang yang meninggal dunia adalah beliau menyebutkan orang yang dia mengalirkan sungai. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan aukaro nahron, orang yang mengalirkan sungai. Maksudnya mengalirkan sungai adalah apa? Maksudnya mengalirkan sungai itu apa? Wal muradu bi qaryir nahri sakku jadawil ma'i minal uyuni wal anhar likai tasilal miyahu ila amakirin nas wa mazari'ihim fayartawin nas wa tusqa zuru' wa tashrabal masiyah. Maksud dari mengalirkan sungai, amalan yang bisa mengalir terus pahalanya adalah membuat selokan atau kalenan atau sungai kecil gitu ya dari sumber mata air. Sumber mata airnya misalnya gambarannya ini bukan sumur lah ya, nanti kalau sumur ada lagi setelahnya, tapi ini maksudnya ya mengalirkan air dari sumber. Misalnya ada sebuah sumber di gunung ya, biasanya di gunung ada sumbernya, kemudian dari sumber itu ada orang yang dia membuat sungai kecil atau parit ya, sungai kecil atau parit sehingga air itu bisa mengalir lewat parit atau sungai kecil yang dia buat, dan itu airnya bisa sampai ke penduduk ya, bisa sampai ke tempat sawahnya, pertaniannya, sehingga orang-orang bisa memanfaatkan air tersebut, bisa dipakai minum, untuk mencuci, bisa untuk mengairi sawah tadi, bisa untuk diminum hewan ternaknya, kambingnya, sapinya misalnya. Nah itu yang dimaksud dengan mengalirkan sungai. Jadi dia itu berusaha membuat air yang ada di sumbernya, di mata air itu bisa mengalir ke warga, ke pemukiman, ke desa, ke RT-nya. Yang penting bisa mengalirkan air tersebut bisa sampai kepada orang yang membutuhkan, bisa digunakan, dimanfaatkan bagi sawahnya atau hewan ternaknya atau lain sebagainya. Yang ini maksudnya mengalirkannya ini dengan membuat parit ya atau sungai kecil tadi loh ya, atau kalenan lah. Karena yang menggunakan pipa atau kita menyebutnya paralon gitu guys, itu juga ada lagi disebutkan sendiri. Ya, ini bukunya ya terjemahnya sudah saya kirim ke Pak Oni. Sudah dikirim belum? Saya berusaha nyari terjemahnya itu alhamdulillah ketemu, meskipun bukan buku, dari website. Kemudian ada ya. Saya copy ya, saya edit sedikit dengan waktu yang mepet gitu ya. Tapi bisa dibaca dengan baik insya Allah.
Amalan yang kedua. Kemudian wakam fi misli hadzal amalil jalil minal isan ilan nas wa tanfis anhum bi taysiri husulil ma'il ladzi bihi takunul hayah wal huwa ahammu muqawimatiha. Dengan amalan yang seperti ini, betapa banyak kebaikan kepada orang lain yang kita lakukan. Kita memudahkan orang lain untuk mendapatkan air yang merupakan sumber kehidupan dan inti pokok orang itu bisa hidup, salah satunya dengan air. Makanya dengan mengalirkan sungai ini seorang dia mendapatkan pahala yang senantiasa sampai kepadanya di masa hidupnya maupun setelah meninggalnya, wafatnya dia. Karena ini amalan yang besar yang telah disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi Rasulullah ketika ngomong, berbicara itu dengan wahyu ilahi, karena Allah yang memerintahkan, Allah Ta'ala yang memberitakan supaya Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menyampaikan kepada kita. Mengalirkan air ini termasuk pahala yang besar karena manfaatnya yang sangat besar pula. Orang ketika dia tidak ada air tentu sangat susah hidupnya. Bahkan di beberapa tempat, barangkali jenengan juga tahu, itu air ketika musim kemarau biasanya beli, malah itu beli satu apa itu namanya ya, biasanya diangkut ya, ada yang pakai tandon, ada yang pakai wadah kotak itu loh ya, tandon air yang kotak ya, tabung seperti itu beli. Biasanya saya pernah tanya teman saya ada yang beli air ketika musim kemarau seperti ini, itu 100.000 satu tandon itu benar-benar harus ngirit air itu untuk makan ya, untuk mandi ya, kemudian untuk nyuci piring ya, sebagian diminum gitu ya, benar-benar harus dibagi-bagi dan tidak boleh ya israf, berlebihan atau tabzir ya. Selain beli ya memang dilarang juga tabzir atau berlebihan. Maka bersyukurlah kita semua yang air itu bisa nyampe ke dapur kita, bisa nyampe di kamar mandi kita, tinggal muter keran. Insya Allah kan jenengan semua airnya lancar, mudah semua gitu, insya Allah. Di beberapa tempat itu airnya susah, bahkan kita pernah ya menggali sumur itu, maksudnya bukan saya, kita bantu sedikit gitu ya. Ketika menggali sumur itu di daerah Blitar tapi yang paling timur ya, Blitar yang paling timur, dan tempatnya di atas di pegunungan, berarti banyak batu-batu. Itu kita menggali sumur bor kurang lebih, karena agak lupa, tapi sekitar 80 atau 90 meter, sekitar 80 atau 90 meter. Di sini berapa meter? Jangan tahu mboten tak ngenten iki. Kertas mboten? Mboten nggih. Welek karo bapak-bapak kan masih tahu. Di sini sekitar 10-15 itu sudah lancar gitu ya. Saya juga kaget ketika barusan datang ke sini. Kok mudah sekali sumur. Membuat sumur digali sebentar jadi. Di sana gali lama. Galinya lama karena memang nanti belum kalau ketemu batu juga. Di sini kan tanahnya pasir. Jadi seperti itu. Sumbernya juga di sebagian tempat, sebagian daerah itu sumbernya habis ketika musim kemarau gitu ya. Itu benar-benar susah.
benar-benar sulit, bahkan air itu ngambilnya gantian, dibatasi dan lain-lain. Ini benar-benar terjadi. Nah, di tempat-tempat yang seperti itu, kalau seorang dia mau beramal solih, ya, seorang mau beramal solih berupa mengalirkan air ya, dari sumber menuju tempat pemukiman warga pada orang yang membutuhkan, ini kan merupakan pahala yang luar biasa besar. Ya barangkali kalau ibu-ibu seperti ini bisanya ya mungkin bantu donasi dengan uang kayak gitu. Kalau bapak-bapak ya penggaweane gitu ya. Bagaimana jenengan ketahui di Kediri ada namanya MKP. Mireng mboten jenengan? Tahu nggih? Kertas nggih? Mboten. MKP mboten kertas. Minyak kayu putih. Bukan nggih? MKP Muslim Kediri napa? P ini napa? Bukan minyak kayu putih lagi. Muslim buatan kaya mang leres nih. Muslim Kediri Peduli MKP itu juga bekerja sama dengan banyak kaum muslimin yang lainnya telah mengalirkan air, ya, terutama mengalirkan air. Di antara programnya, karena program kemanusiaan membantu sesama, ya ketika bencana juga datang, atau beberapa daerah yang butuh dialirkan air, maka mereka juga ikut membantu, ya gitu. Itu MKP, Muslim Kediri Peduli. Pembinanya, sinten pembinanya? Ya jelas nggak tahu kayaknya ya. Saya baru dengar. Pembinanya Ustadz Abdullah Amin, Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Muhammad Yusron Mustafa, Hafizahullah Ta'ala, dan juga Ustadz Abu Ammar Abdul Azim, Hafizahullah Ta'ala. Pembinanya beliau-beliau tiga Ustadz ya dari Kediri juga. Jadi seperti itu. Mereka telah terjun di banyak lokasi, diantaranya untuk mengalirkan sungai. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan mereka taufik dan memberikan pahala yang besar bagi mereka ketika berjihad fisabilillah seperti ini. Kemudian wayal tahiku bihaza maddul ma abrol anabib ila amakinin nas wa mawatini hajatihim wayal tahiku bihaza aidan wad'u barodatil ma fi amakinin nas wa mawatini ihtiyajihim. Dan yang termasuk dalam hal ini adalah menyalurkan air tersebut dari sumber tadi menggunakan pipa atau paralon. Tadi yang pertama kan dengan membuat sungai, berarti dia di tanah, maksudnya airnya mengalir di tanah. Kalau ini menggunakan pipa, jadi bisa lebih bersih airnya. Ya, airnya juga tidak meresap, merembes kemana-mana. Menggunakan pipa juga masuk di dalamnya. Dan zaman sekarang barangkali yang banyak dengan ini. Ya, barangkali yang banyak dengan ini. Menggunakan pipa juga masuk, bisa juga. Waqad soha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqah. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau juga mengatakan, dan kamu menuangkan air dari embermu ke embernya saudaramu adalah bernilai sodakoh. Maksudnya memberikan air gitu loh ya. Memberikan air itu juga sodakoh. Kalau di Kediri ya, di daerah Gurah atau daerah mana lah, saya kira hampir setiap rumah punya sumur. Nggih napa mboten? Kalau daerah saya itu mboten gitu loh ya. Daerah saya itu sangat jarang sekali orang punya sumur. Ya, sangat jarang sekali. Mungkin kalau 100 kakak itu mungkin yang punya sumur paling 10 orang gitu ya, 10 kakak, 10 rumah gitu aja paling. Jarang sekali. Terus airnya dari mana?
Jawabnya airnya dari sumber. Airnya dari sumber dialirkan lewat pipa atau paralon, nanti masuk ke rumah-rumah. Jadi kalau sumbernya mati, sumbernya pas kering, ya berarti 1 RT bisa jadi atau 2 RT itu airnya macet, airnya habis. Nah, ketika kita terkadang kehabisan air, termasuk rumah saya ini nggak punya sumur. Rumah saya juga nggak punya sumur. Tapi tetangga, ya tetangga di sebelah samping kanan itu punya sumur. Jadi terkadang kalau pas mati airnya sumbernya habis, kita bisa ya minta ke tetangga sebelah. Tapi masih itu sumur biasa ya, sumur gali, sumur keduk, bukan sumur bor, kan sumur zaman dahulu. Nah itu ketika seorang dia bersodakoh air, engkau memberikan air yang ada di dalam embermu, dimasukkan ke dalam orang lain, itu bernilai sodakoh. Ini bisa seorang itu bersodakoh dengan air juga. Kemudian juga ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, an afdalis sodakoti. Beliau bertanya tentang sodakoh yang paling utama. Apa sodakoh yang terbaik? Apa sodakoh yang paling utama? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menjawab, sakil ma. Sodakoh yang paling utama adalah memberi air minum. Memberi air minum. Ini seperti saya juga diberi air minum tadi. Aqua sama kopi ini, masya Allah. Semoga menjadi sodakoh panjenengan semua. Termasuk amalan yang paling besar, yang paling utama adalah memberikan air minum. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan seperti ini, ya hendaknya tidak kita remehkan gitu ya. Kalau tetangga butuh air, ya butuh air itu ya kita jangan pelit lah ya, dikasih gitu ya. Tetangga butuh air itu dikasih. Barangkali temannya, saudara, saudarinya membutuhkan air, itu dikasih. Bisa kita salurkan paralon atau selang ya ke rumah tetangga kita. Itu sodakoh ya panjenengan. Bisa seperti itu. Barangkali orang tersebut kurang mampu, tidak bisa menggali sumur sendiri, biayanya mahal misalnya. Dan dia bisa kita berikan sodakoh berupa air. Kita sudah menggali air, ini saya kalau sodakoh uang ini agak berat kayaknya. Tapi kalau air ya bisa silakan ngambil dari sumur saya. Alhamdulillah kebutuhan ya rumah tangga saya cukup, bahkan berlebih, sumurnya ini tidak pernah kering misalnya. Bisa dipakai ya berdua dengan tetangganya. Misalnya seperti itu gambarannya. Itu juga bisa menjadikan panjenengan mendapatkan pahala jariah yang senantiasa mengalir. Ketika panjenengan hidup, kita masih hidup, maupun juga setelah meninggal dunia, selama orang tersebut masih menggunakan air atau sumur kita. Jadi saya berikan gambaran yang barangkali yang paling masuk akal gitu loh ya, yang bisa untuk kita jalankan. Kalau panjenengan gambarannya saya gambarkan mengalirkan air dari Gunung Kelut, dari gunung di sini Gunung Kelut lagi, dari gunung mana misalnya. Wah ini kalau akhwat ummahat ini kan nggak mungkin berbondong-bondong ke sana, nggawa pacul, nggawa arit, mengalirkan air nggak mungkin, susah berat. Kalau bapak-bapak masih mungkin. Tadi yang di MKP itu tugasnya seperti itu ya. Itu tanpa dibayar. Memang mereka amal jariah, usaha seperti itu ya. Mereka ingin untuk memang berdakwah, berjihad fisabilillah. Kalau ada pun panjenengan ummahat ibu-ibu ya gambarannya bisa seperti itu, berikan ya semampunya sesuai dengan kemampuan.
Kemudian yang kedua, ini juga yang ketiga, al-amalu salis, amal yang ketiga yang senantiasa pahalanya mengalir adalah hafrul abar, menggali sumur. Kalau tadi mengalirkan air berarti sudah ada airnya, sudah ada sumbernya. Jadi dari sumber mata air dialirkan ke tempat-tempat yang membutuhkannya, di perkampungan gitu ya, di sawah juga bisa dialirkan ke sawah, juga termasuk dapat pahala. Kalau ini memang menggali sumur, awalnya tidak ada air, dia menggali sumur. Faqad warada fi hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, au hafara bi'ran. Seorang yang dia menggali sumur itu termasuk orang yang mendapatkan pahala jariyah yang pahalanya senantiasa mengalir kepadanya. Wa hadzal amalu jalilul qadri azimun naf'i wal fadlu sabiqu fi ijra'il anhar wa safil ma yasmaluhu aidan li'annahu suratun min suwarihi bal innal abara fil ghalibi tazallu solihatan li azminatin adidah yantafi'u bihan nas wad dawab. Jangan perhatikan, amalan menggali sumur ini adalah amalan yang sangat mulia derajatnya, sangat agung besar manfaatnya. Keutamaan yang ada pada menggali sumur, ya, memberi air, itu adalah merupakan amalan yang sangat besar sekali. Bahkan secara umum, ya, rata-rata itu kan sumur dapat terus digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau mengalirkan dari sumber, barangkali ya bisa ada hal-hal yang jadi masalah, mungkin ada yang buntu sumbernya, mungkin sumbernya juga mati, kemudian mungkin sungai kecil yang digali juga rusak dan lain sebagainya. Adapun menggali sumur secara umum itu bisa lebih lama. Ya, kita menggali sumur di rumah kita masing-masingnya sudah berapa tahun masih ada airnya, bisa dimanfaatkan. Makanya ini dari sumur yang digali itu manfaatnya bisa lebih lama, bisa lebih luas, bisa dimanfaatkan bagi manusia maupun hewan ternak misalnya. Itu juga termasuk amal solih, berbuat baik kepada hewan juga termasuk amal solih. Dan termasuk hal ini barangkali orang yang dia membuat sumur, ya, kalau pengen sumurnya itu terus dimanfaatkan, ya bisa dikira-kira, ini saya pengen sodakoh bangun sumur, saya punya uang misalnya 15 juta, sudah cukup, ya, cukup sekali, 15 juta untuk sodakoh, inginnya ya supaya jadi sodakoh jariyah menggali sumur. Di mana? Bisa di masjid, ya, senantiasa dimanfaatkan oleh orang-orang, atau di perkampungan, ya, daerah yang memang orangnya susah air, ya, kekurangan air, maka bisa kita arahkan, ya, uang kita atau sedekah kita untuk gali sumur ke tempat-tempat seperti itu misalnya. Atau barangkali bisa di pondok, ya, di pondok pesantren, di ma'had, itu juga bisa. Akan banyak yang memanfaatkan air tersebut, ya, kita bisa pilih seperti itu misalnya, sehingga sumur yang kita buat itu memang, ya, dimanfaatkan, termanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Dan ini sudah banyak gitu ya, sudah banyak lembaga atau yayasan yang mereka diantaranya bergerak di bidang sosial dan dakwah pendidikan seperti ini. Ada yang mereka memberikan sumur, ada yang memberikan lokal kelas, ada yang memberikan tandon, ada yang memberikan dispenser seperti itu. Di antaranya di Ma'had Ar-Rasyad Bogem itu juga mendapatkan sumur dari yayasan di Surabaya. Semoga Allah Ta'ala membalas, ya, para donatur muslimin dengan pahala yang sempurna di akhirat kelak. Amin. Begitu pula barangkali panjenengan yang berdonasi juga, saya juga nggak tahu, ya, semoga bisa menjadi pahala yang melimpah bagi panjenengan dan senantiasa mengalir ketika hidupnya dan setelah matinya. Dan ini disebutkan dalam hadis,
Bahasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, "Bainama rajulun bitariqin istadda alaihil atasu." Suatu hari ketika ada laki-laki yang dia berada di jalan, waktu itu panas dan dia merasa sangat kehausan luar biasa. Merasa sangat kehausan luar biasa. Ini barangkali kita belum atau nggak pernah ini merasa kehausan ya. Senantiasa banyak air di sekitar kita, alhamdulillah. Ya, kecuali puasa ya memang harus lapar, harus haus gitu. Tapi kondisi tertentu yang tidak puasa kita ini masya Allah sangat nikmat, banyak sekali keberkahan, banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya ketika hidup di Kediri ini, alhamdulillah. Ketika orang tersebut merasa kehausan, fawajada bi'ron, dia menjumpai air ya. Kok ya kebetulan ini pas haus lah kok air, dia menjumpai sumur. Wah, ini pas ada sumur ini. Fanazala fiha fasariba. Orang tersebut turun ke sumur ya, artinya ngambil air. Kemudian dia minum dari air yang ada di sumur. Tsumma kharaja. Kemudian dia keluar dari sumur. Fa iza kalbun yalhasu ya'kulu saro minal atosi. Ketika dia telah minum dari sumur itu, minum air dari sumur, ternyata dia melihat seekor apa ini? Seekor apa? Sudah ma'ruf ini kisahnya. Seekor anjing. Seekor anjing itu dia menjilat, lidahnya itu menjilat tanah karena kehausan ya. Anjingnya melas gitu ya. Anjingnya benar-benar lemes kehausan. Kemudian orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal atasi mithlul ladzi kana balagha minni. Anjing ini merasa sangat kehausan sebagaimana yang saya rasakan barusan. Ya, dia berusaha memahami kondisi anjing tersebut. Wah, ini anjingnya kayaknya kok sangat kehausan sekali. Ya, sebagaimana saya juga kehausan ini tadi. Kemudian fanazalal bi'ra. Maka orang ini dia turun ke sumur lagi. Wa mala'a khuffahu ma'an tsumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba. Orang ini turun ke sumur ngambil air ya dengan sepatu kulitnya. Sepatu kulit bisa diisi air karena sepatunya itu benar-benar tidak merembes gitu. Kalau kulit sepatu zaman sekarang kan beda. Ini sepatu yang kulit yang dia bisa diisi air ya, kemudian dia isi air, kemudian dia sambil keluar dari sumur itu dia ya memegang atau menggigit sepatunya tersebut. Akhirnya dia bisa keluar dan memberikan anjing itu air dari sumur tadi. Ketika kejadian ini Rasul mengabarkan fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada lelaki ini dan Allah taala mengampuni dosa orang ini. Maka para sahabat bertanya mendengar cerita ini, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimil ajran?" Apakah kita ini bisa mendapatkan pahala ketika berbuat baik kepada binatang, kepada hewan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Setiap kita berbuat baik kepada makhluk hidup itu ada pahalanya. Meskipun itu kepada hewan. Kita seorang muslim atau muslimah berbuat baik kepada hewan, kepada binatang itu ada pahalanya. Barangkali jenengan di rumah punya ayam nama mboten? Mboten? Jenengan punya kambing nama mboten? Mboten juga. Punya kucing nama mboten?
Jenengan ini kok ra duwe apa-apa. Apalagi pada pengangguran sukses ini. Wes tawakal karo bojone, gak ngingu pitik, gak ngingu mentok. Saya jadi susah nih nyari contoh malah. Intinya ketika seorang misalnya punya kucing, bukan jenengan ini berarti. Dia memberikan makan kucing tersebut, ya kasih nasi, dikasih misalnya balur atau ya sisa tulang gitu ya, itu yang dikasih makan, itu juga merupakan perbuatan baik kepada hewan yang menghasilkan pahala gitu. Jadi seorang muslim itu berbuat baik kepada binatang saja oleh Allah diberikan pahala. Ya, diberikan pahala. Jadi seperti itu. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala sabuin wala ta'irin illa ajarahu Allahu yaumal qiyamah. Seorang yang dia menggali sumur, membuat sumur, kemudian ada yang meminum air dari sumur tersebut, baik itu manusia atau jin atau burung atau hewan buas atau makhluk apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala di hari kiamat kelak. Meskipun kita barangkali tidak tahu, ya kita tidak tahu, gali sumur itu aja, membar sumur, tapi yang minum ternyata juga ya, hewan-hewan yang lain, maka dia otomatis mendapatkan pahalanya. Fa in kana Allahu qad ghafara li hadzal rajuli dzunubahu li annahu saqa qalban syarbata ma'in fa kaifa dzanu biman hafaral bi'ra wa tasabbaba fi wujudiha hatta irtawa wa antafa'a biha khalqun katsirun. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang laki-laki gara-gara dia memberikan minum kepada anjing hanya dengan syarbata ma'in, ya, sekali tegukan saja, bagaimana dengan seorang yang menggali sumur dan dia ya, menjadikan air awalnya tidak ada menjadi ada, sehingga banyak dari manusia, binatang, hewan mereka minum dari sumur tersebut, maka pahalanya lebih besar gitu loh maksudnya. Kalau saja lelaki saja, tadi dia cuma ngasih minum anjing itu dengan ya sekali tegukan yang ada di sepatunya, airnya kan cuma sedikit gitu loh ya. Dia cuma ngasih anjing ya air yang ada di sepatunya yang bisa dibawa naik, itu kan cuma sedikit. Bagaimana kondisinya kalau orang yang dia memang yang bangun sumurnya, yang ya menggali sumurnya gitu loh ya, pahalanya lebih besar lagi. Nah, jadi seperti itu. Barangkali panjenengan bisa, ini juga bisa dilakukan. Ya, dikira-kira amalan yang mungkin kita lakukan, kita lakukan. Kemudian kita tambahkan satu lagi, al-amalur rabi', amal yang keempat adalah gharsun nakhli, menanam pohon kurma. Ya, menanam pohon kurma. Waduh, ini berarti harus nyari pohon kurma. Jawabnya boten. Sebenarnya tidak harus pohon kurma. Ini juga dijelaskan di sini. Taqaddama fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au gharasa nakhlan. Ini juga disebutkan oleh Rasul, termasuk amalan yang pahalanya mengalir adalah menanam pohon kurma. Hadisnya, lafaz hadisnya menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Karena memang kurma itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ya faedahnya, dan hampir seluruh bagian dari kurma, ya pohonnya, pelepahnya, buahnya, dan lain sebagainya, semuanya bisa dimanfaatkan gitu loh ya.
Hampir semuanya pada pohon kurma itu bisa dimanfaatkan setiap bagian-bagiannya. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga memberikan perumpamaan pohon kurma itu seperti seorang muslim. Ya, perumpamaan seperti seorang muslim, yakni senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, kita juga seperti itu, seorang muslim, seorang muslimah ini senantiasa memotivasi diri kita untuk memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain. Kalau kita bisa berbuat baik, apapun itu ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, maka berbuat baiklah. Ya, jadi kita berusaha seperti itu. Bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Wah, jenengan sudah hafal ya. Manusia yang terbaik, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dia semakin banyak memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain, maka dia mendapatkan stempel orang yang paling baik dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula kita berusaha seperti itu. Maka di sini seorang muslim muslimah diibaratkan, diberikan perumpamaan oleh Nabi Muhammad seperti pohon kurma. Ya, seperti pohon kurma dan seluruh bagiannya yang dia itu bisa memberikan manfaat bagi manusia pada seluruh bagian-bagiannya, pohon kurma. Disebutkan oleh Syekh Razak hafizahullah taala, wa inna makana lin nakhlati hadzal fadlul kabiru. Dan nakhlah, pohon kurma itu memiliki keutamaan yang besar. Ya, pohon kurma memiliki keutamaan yang besar. Li'annaha syajaratun thayyibatun mubarakatun. Karena pohon kurma, pohon yang berkah, pohon yang baik, kathiratul manafi. Manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, pohon kurma manfaatnya sangat banyak sekali. Wala yakhlu juz'un minha fil ghalibi min faidatin linnasi wad dawabi. Dan hampir seluruh bagian pohon kurma, bagian kurma itu dia bermanfaat bagi manusia maupun bagi hewan. Banyak sekali manfaatnya. Wa yu'addu samaruha min anfa'is thimar. Dan buahnya, yakni buah kurma, ya kurmanya itu termasuk, ya terhitung sebagai buah yang sangat bermanfaat sekali, bahkan buah yang paling bermanfaat, kurma. Jenengan masih punya kurma no mboten? Kurma Riyadin tasik. Napa tasik enak ngoten niku? Masih nggih. Dan buah kurma itu termasuk buah yang dia sangat bermanfaat, bahkan paling bermanfaat. Banyak kebaikannya. Walahu halawatun la tudaniha halawatun. La tudaniha hawalatun. Dan juga dia itu manisnya hampir tidak ada yang menandinginya. Manisnya buah kurmanya. Wa kadzalika qalbuha wa huwal jummar fa innahu yahwil adida minal mukawwinatin nafi'ah lil jismi. Dan kandungan, ya, kandungan dari batangnya itu juga mengandung banyak komposisi istilahnya yang bermanfaat bagi tubuh. Begitu pula pada bagian-bagian yang lainnya itu bisa dimanfaatkan. Dan Rasulullah menjelaskan masalul mu'mini masalun nakhlah. Seorang mukmin itu ibarat seperti pohon kurma. Kok bisa? Ma'akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apapun yang engkau ambil dari bagian pohon kurma itu memberikan manfaat bagimu.
seorang muslimah, hendaknya juga dia berpikir seperti ini, gimana caranya saya ini memberi manfaat. Jangan berharap diberi ya. Berharap itu memberi. Barangkali ya tahun ini diberi hewan kurban, coba kita menabung tahun depan memberi, ya gitu ya. Tahun ini diberi, berusaha gimana caranya kita memberi. Ya, setiap muslim dan muslimah dia berusaha gimana caranya ya seperti pohon kurma. Apapun bagian yang diambil dari kurma itu memberikan manfaat. Kita juga seperti itu. Ya, dimanapun, kapanpun kita berada, gimana caranya berusaha, ya, berusaha semampu kita, untuk memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain. Faman ghorasa nakhlan wa sabbala samarahu ilal muslimin fa inna ajrahu yastamirru kullama ta'ima min samarihi ta'imun wa antafa'a binakhlihi muntafi'un min insanin aw hayawanin. Barang siapa yang menanam pohon kurma, kemudian dia mewakafkan, pohon kurmanya diwakafkan ya, pada kaum muslimin, silakan yang mau ngambil buahnya gratis ya, silakan dipanen bareng-bareng dibagi misalnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir terus atau pahala jariah, baik itu nanti pohon kurmanya atau kurmanya yang memakan adalah manusia atau hewan atau binatang. Kemudian ini wahadal ajrul azimu yasmalu jami'al asjar, dan pahala ini juga mencakup seluruh pohon. Nah, gitu loh ya. Ini yang saya maksudkan tadi. Pahala ini adalah mencakup seluruh pohon, tidak hanya pohon kurma. Meskipun yang di hadis pohon kurma, tapi kalau dilihat pemahamannya adalah bisa luaskan menjadi pohon-pohon yang lainnya yang bermanfaat. Wa inna ma khussatil nakhlatu bi dzikri fil hadisi sabiq bitamayuziha wa kasrati fawaidiha. Adapun dikhususkan dalam hadis disebut pohon kurma, barang siapa yang menanam pohon kurma, karena pohon kurma dia punya keistimewaan tersendiri yang sangat banyak sekali yang tidak dimiliki pohon yang lainnya. Tapi kalau kita menanam pohon yang lain, apa bisa dapat pahala jariah? Jawabnya bisa. Fakullu man zara'a sajaratan fantafa'a bihan nasu wad dawabu wat tuyuru kanat shadaqatan lahu yasilhu ajruha fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Maka siapapun yang dia menanam pohon, kemudian pohon tersebut ya entah buahnya entah daunnya dimanfaatkan atau dimakan oleh manusia, oleh burung atau oleh hewan-hewan yang lainnya, maka dia mendapat pahala sodakoh padahal dia sedang tidur loh waktu itu lah. Dan pahalanya itu bisa mengalir ketika dia hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Perhatikan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ma min muslimin yagrisu ghorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seorang dia menanam pohon atau dia menanam tanaman yang lain, kemudian ada yang makan dari tanaman tersebut, baik berupa burung atau manusia atau hewan ternak, maka dia mendapatkan pahala sodakoh. Barang siapa yang dia menanam pohon, kemudian ada burung
yang memakan buahnya misalnya, maka dia mendapatkan pahala sodakoh. Misalnya seorang dia menanam pohon pisang misalnya di belakang rumahnya, kemudian ketika mau dipanen ternyata lebih dahuluan dipanen sama burung. Bagian pisang yang sudah suluh, ya ngertos suluh mboten? Ngertos sami ya. Pisangnya, oh bedanya wis suluh ini. Sudah tua, sudah yang matang itu biasanya sampai telat biasanya. Itu ada yang dimakan oleh burung. Nah, maksudnya seperti itu dia dapat pahalanya gitu loh ya. Yang makan itu burung dapat pahala. Tapi jangan juga wah, ya wis bene gedangnya suluh alhamdulillah ben dientekne manuk ae. Enggak gitu juga sebenarnya. Ya itu berjalan apa ya? Berjalan begitu saja gitu ya. Ya kita menanam tujuannya kita mau panen. Itu. Tujuannya kita mau panen memang. Ya kalau sudah matang ya kita panen gitu loh ya. Kemudian daun pisang ternyata ada yang dimakan ulat. Nah, gila mboten jenengan. Nah, kita nyari daun pisang mau buat buntel nogosari misalnya. Wah, ternyata ada ulere. Alhamdulillah. Alhamdulillah mboten. Alhamdulillah nama jerit-jerit. Alhamdulillah ini dapat pahala, semoga ya dengan ularnya makan ini bisa menjadikan saya dapat pahalanya. Ya secara berjalan secara otomatis seperti itu, maka ini juga motivasi bagi para petani sebenarnya. Meskipun jangan semua jadi petani ya. Tapi bagi petani mereka bisa mendapatkan pahala seperti ini. Setelah menanam, ketika tanamannya itu dimakan burung, dimakan ulat, itu bernilai sodakoh. Orang nanam jagung atau nanam pari, ya, kemudian ketika sudah ada padinya itu istilahnya kalau saya jebul, sami mboten? Sama juga jebul atau sudah mulai ada padinya itu, ini sudah berisi. Awalnya kan padi itu kan cair, kan putih nih, nanti terus menjadi keras itu jadi padi itu. Nanti banyak burungnya, gak apa-apa, sodakoh. Bukan gitu juga. Tetap kita berusaha, ya berjalan sebagaimana kita ingin panen gitu ya, ingin panen sukses. Tapi bagaimanapun nanti kan tetap ada hewan yang dia makan, ulat, ada burung, ada apalah yang lain. Nah itu juga berusaha kita semprot juga, tetap. Tapi dengan seperti itu, seorang itu otomatis dia juga bisa mendapatkan pahala jariah. Nah, itu panjenengan juga di rumah itu nanam cabai enggak itu di pekarangan gitu ya? Oke. Nah itu kan ada yang makan enggak itu selain manusia? Makan ular atau dimakan apa gitu ya? Nah itu juga bisa termasuk mendapatkan pahala jariah, atau menanam tadi pisang atau apalah ya, rambutan, alpukat dan lain sebagainya ya di pekarangan di belakang rumah biasanya kan seperti itu. Ketika ada hewan yang memakan dari pohon itu buahnya, maka dia bisa mendapatkan pahala jariah insya Allah. Ini motivasi untuk kita menanam ya, motivasi untuk penghijauan, menanam. Tapi barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.